Bukan cuma hanya bintang 3, tapi ada bintang 5 juga. Ada juga yang keberangkatan tanggal 20 Agustus gabung dengan kita semuanya. Nah, gunanya kenapa kami adakan seperti ini? Agar bapak satu sama lain saling kenal. Ya, ini kan banyak nih jumlah. Kalau bisa selama kita berada di tempat ini sampai kita nanti berangkat balik lagi, kita semuanya kenal satu sama lain. Ya, ini artinya kita punya saudara baru. Ya. Ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, calon tamu Allah atau duyufur rahman, calon jamaah umroh, insyaallah mudah-mudahan oleh Allah ditakdirkan semuanya nyampe ya, panjang umur sehat semua, amin. Yang saya hormati Al Ustadz Khalili, beliau ini putra dari pemilik PT Musdalifah, juga termasuk sepupu saya. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu duyufur rahman rahimakumullah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Athaillah. Pendidikan pesantren saya pertama saya mondok di Bata-Bata, Pamekasan, lalu pindah ke Dalwah, Darul Lughah Dakwah. Mungkin kenal Buya Yahya, itu kakak kelas, Habib Bahar bin Semit, itu satu letting. Habib Tohal Jufri juga satu letting. Lalu saya melanjutkan studi ke Hadramut Tarim, negara Yaman. Nah, mulai masuk bekerja di PT Musdalifah ini tahun 2015 sampailah sekarang. Alhamdulillah para jamaah ini ada beberapa jamaah di sini yang kemarin umroh dengan saya, sekarang ada umroh lagi ya dari Sambas. Alhamdulillah beliau nih. Nah, sekarang berangkat lagi. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Jangan takut kita umroh atau haji duit kita habis tak ada cerita. Nabi bilang siapa yang berangkat haji umroh tapi dengan syarat ikhlas ya. Ikhlas hanya semata-mata mengharap pahala dan ridha dari Allah, pasti oleh Allah diganti. Buktinya nih beliau. Menurut akal kita, kalau beliau udah umroh kemarin, satu keluarga beliau umroh nih, yang dari Sambas nih. Satu keluarga, menurut akal kita kan duit pasti habis. Tapi alhamdulillah berangkat lagi, ngenyan. Kata orang putih nak ngenyan dia, ketagihan. Daripada kita jalan-jalan ke Amerika, Australia tak tentu rudu, bagus kita perginya ke Mekah. Ya. Juga tidak kalah penting, tanamkan dulu, betulkan dulu niat kita umroh nih. Niatnya kata Nabi Muhammad innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan kita, ibadah kita itu tergantung niat. Niatnya apa yang betul? Niat kita umroh, niat kita haji semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah, bukan niat yang lain. Mohon maaf kadang-kadang ibu nih mana? Ibu-ibu nih, kalau tak percaya coba lihat koper tuh. Koper baru nyampe hamil nanti dia tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Ya, sila Bu. Koper tuh biasa baru nyampe 2 hari udah hamil tuh. Dapat 5 hari beranak. Dapat seminggu bercucu lagi. Enggak apa-apa. Kita jangan takut nak belanjakan duit kita di Mekah Madinah. Belanja di Mekah Madinah dapat pahala beda dengan sini. Tapi niatkan belanja kita oleh-oleh untuk sedekah kepada keluarga nanti yang datang. Jangan nak masin-masin. Ya, saya pernah bawa jamaah 10 juta, habis 1 juta ya. Nah pula 9 juta untuk nanti gitu saat di rumah kata dia. Kau apa guna kau nenteng sana 10 juta masih sak 9 juta? Jangan takut, udah Nabi jamin. Orang yang belanjakan hartanya di jalan Allah di Mekah di Madinah pasti diganti. Makanya enggak ada cerita orang ke Mekah tuh jatuh miskin. Kalau tak percaya coba lihat. Rata-rata di kampung-kampung tempat-tempat Bapak Ibu yang kaya Pak Haji atau bukan? Yang kaya siapa? Pak Haji kan? Pak Haji. Ya, enggak ada datang di Mekah tiba-tiba dijual rumah, tak ada. Alhamdulillah kebanyakan mereka yang penting tadi betulkan niat. Ya, niat nih harus sinkron. Ya, niatnya harus bagus, pekerjaannya harus bagus. Niatnya umroh. Ya, niatnya umroh. Pekerjaannya umroh. Niatnya ingin mendapat pahala dan ridho dari Allah. Ini bagus. Walaupun pekerjaan bagus, niat tak bagus. Pekerjaannya bagus umroh, tapi niatnya ingin dipanggil Pak Haji mamanya. Sebenarnya kalau belum haji cuma umroh bukan Pak Haji, panggil aja Pak Umroh. Ya.
Kadang-kadang ada orang udah pernah haji, mentang-mentang udah haji, namanya bakar umpamanya, maaf yang nama bakar ya. Tadi dipanggil Pak Haji Bakar, tak boleh. Ngapa kau tak panggil aku Pak Haji? 30 juta tahu kata dia. Kadang-kadang tulis besar-besar sini, mentang-mentang udah haji tulis besar-besar. Enggak apa-apa sih, yang penting niatnya tidak sombong ya. Tulis besar-besar, Abu Bakar. Kalau kayak saya haji 2 kali, berarti Abu Bakar. Kalau 10 kali, gitu ya. Itu Haji Muhyiddin tukang bubur. Ya. Jadi walaupun pekerjaannya bagus umroh, tapi niat tak bagus, niat ingin sombong-sombongan, juga hasilnya tidak bagus. Atau sebaliknya, pekerjaannya tak bagus, tapi niatnya bagus, tak bagus. Pekerjaannya narkoba, jadi bandar narkoba. Niatnya apa? Nanti dari untung narkoba aku nak berangkat umroh sekeluarga. Ini juga tak bagus. Makanya pekerjaan dengan niat harus sama-sama bagus. Pekerjaan kita umroh, niatnya hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah. Ya, itu kunci kita Bapak Ibu ya. Terus nanti insya Allah kita berangkat, mulai dari berangkat dari Pontianak tanggal 11. Berangkat Pontianak, insya Allah kita berangkat siang, nyampe di Jakarta. Ya proses semua barang-barang semua nyampe ke hotel insya Allah sore. Kerja kita Jakarta tidur ya lah, nginap. Besoknya tanggal 12 kita berangkat karena pesawatnya pagi jam 10. Kalau kita berangkat tanggal 12 dari sini tak mungkin terkejar. Ya ikut pesawat jam 7 pagi. Ya jam setengah 9 nyampe, gimana nak proses boarding, proses immigration, paspor lain sebagainya tak mungkin cukup. Makanya kita basi, istilahnya basi 1 hari, nginap loh Jakarta. Ya biar yang tak pernah Jakarta, pernah kata orang paling sedikit nginjak kaki Jakarta lah. Paling sedikit lah ya. Boleh nak berjalan-jalan, nak belanja. Alhamdulillah sekarang tak ada karantina. Saya berangkat kemarin sebelum puasa berangkat. Lebaran dapat 4 hari kemarin berangkat lagi. Masih sebelum puasa tuh. Sebelum puasa itu masih ada karantina. Saya pada waktu itu di lantai 7 nginap 3 hari gitu. Lift dimatikan, tangga darurat dikunci. Aduh kata jamaah ribut pergi saya. Pak Ustaz kalau ada kebakaran kami nak lari kemana nih? Loncat mati. Saya telepon Pok. Ini yang jaga bukan satpam Pak, polisi TNI yang jaga. Pada waktu itu Covid masih ya agak-agak lama. Beranak agak lah Covid ya. Beranak agak. Kata Ustaz Somad kemarin yang keluar umminya namanya Omikron. Kata Ustaz Somad dia. Jadi akhirnya saya telepon aparat di bawah, Pak mohon maaf ini kalau ada kebakaran gimana? Alhamdulillah dibuka. Ya lift dihidupkan, cuma jamaah tak boleh keluar dari hotel. Sedangkan nanti tanggal 11 Bapak Ibu bolehlah jalan-jalan dekat hotel nak ngopi apa boleh. Tapi jangan jauh-jauh ya. Takut bukan apa, takut ada musibah kena tabrak apa, ujung-ujung tak jadi berangkat. Jangan jauh-jauh. Sila Pak. Sini Pak, sini nih. Sini masih kosong. Sila. Jadi terus tanggal 12 nanti kita terbang sekitar jam 10 pagi, terbang ke Madinah. Jadi pesawat kita Bapak Ibu langsung ke Madinah. Enak. Yang sakit tuh pesawat kalau langsung ke Mekah. Ngapa sakit? Ketika kita kalau andaikan kita ke Mekah nih, pesawat nyampe ke Mekah kita tak bisa istirahat. Dari bandara kita udah pakai baju ihram. Ya baju ihram nih. Dari Jeddah tuh kita bersalin pakai baju ihram di situ. Udah itu berlaku dah. Kita tidak boleh pakai minyak wangi dari Jeddah. Nyampe di hotel, kita hanya istirahat sebentar. Istirahat, makan, dibagikan kunci kamar, masuk kamar, nak kencing, nak berak, nak ngambil air sembahyang, turun lagi, langsung kita proses tawaf dengan sa'i. Kalau dari Mekah, letih. Dari Indonesia kita tak istirahat. Alhamdulillah, sekarang tujuan kita dari Jakarta ke Madinah. Nyampe Madinah, tugas kita apa? Santai aja situ. Kerja kita apa? Banyak ibadah, pergi ke Raudhah. Ya ndak langsung proses tawaf sa'i. Tawaf sa'i ini terberat nih umroh tuh ketika kita melakukan tawaf dengan sa'i. Bayangkan benda itu satu, Ka'bah satu, yang berputar di situ ratusan ribu. Kalau musim haji 4 juta. 4 juta orang. Kalau musim umroh ya paling 500 ribu lah ya. 500 ribu. Ndak terlalu ramai. Ya. Jadi nanti sampai di Madinah. Di Madinah kita perbanyak baca sholawat karena itu tempatnya Nabi dimakamkan di situ. Juga kita ke Raudhah. Jatah Bapak Ibu ke Raudhah dari kita hanya 1 kali Bapak Ibu ya. Jatahnya 1 kali. Bapak-bapak saya yang mimpin, ibu-ibu nanti ada guide perempuan. Ada guide perempuan yang tinggal di sana. Di situ yang biasa yang bawa ya. Itu yang biasa langganan gitu tuh ada nenek saya tinggal di sana lama. Nenek saya ya bapak-bapak dengan saya sendiri. Itu siap-siap Pak ngantrinya kurang lebih kemarin yang terakhir saya ke Mekah nih lebaran kemarin tuh itu ngantri kurang lebih 1 jam setengah. 1 jam setengah pada waktu itu dibuka hanya habis duhur. Malam enggak buka nih. Kemarin habis duhur. Jadi habis sholat duhur kita bekejar Bapak Ibu ya.
Bekejar. Itu masih ada videonya di TikTok saya tuh, di YouTube saya ada. Jadi kalau nama saya Athoillah, kalau di medsos dipanggil Ustadz Sahrukan. Boleh diikuti Instagram saya, tulis Ustadz Sahrukan. Istri saya Sahrini. Tulis ya di Instagram Ustadz Sahrukan @Sahrini. Kalau TikTok Ustadz Sahrukan. Itu masih ada. Saya umroh, saya video, saya sambil bekejar-kejar tuh, berebut nih orang, ratusan ribu berebut untuk ngantri ya. Setelah berebut udah masuk kurung, ya kalau kita udah masuk batas ditutup, krep. Yang tak masuk batas diusir. Besoknya lagi. Gitu prosesnya tuh, Pak. Jadi berebut, dijemur. Pada waktu itu panas 55 derajat Celcius. Gimana berjemur di situ 1,5 jam, 55 derajat Celcius. Itu pokok aqua kita siram kepala 5 menit kering. Ya, Bapak Ibu alhamdulillah sekarang kurang lebih masih 38 lah ya. 38 40 lah kurang lebih alhamdulillah. Oktober nih, insyaallah berangkat lagi saya Oktober nih kurang lebih 30 biasanya. Pada waktu itu lebaran kemarin 55 gimana? 55. Ya. Nanti sampai di Madinah kita ke Raudhah ngantri. Ya kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau ibu-ibu enak ngantrinya, Bu. Ibu di dalam masjid. Jadi ibu masuk masjid, di dalam masjid AC. Sedangkan bapak-bapak ngantrinya, kemarin dia enggak tahu, sekarang ini setelah haji, karena kita belum berangkat setelah haji, belum survei ya. Karena kita belum berangkat, jadi enggak tahu. Kalau sama dengan kemarin, Lebaran Idul Fitri kemarin, ibu ngantrinya di luar. Kena panas. Mudah-mudahan nanti berubah. Mekah nih Pak suka berubah-ubah. Ya, peraturan suka berubah dia. Kemarin sebelum Ramadan corona ketat. Masuk masjid harus pakai aplikasi namanya Tawakalna. Kalau kita sini Peduli Lindungi. Akhirnya ketika lebaran udah enggak ketat. Enggak ada lagi. Ya, enggak ada karantina, enggak ada corona, alhamdulillah. Anda apa boleh duduk situ aja. Bu. Bapak-bapak sini ya, Pak. Di sini. Sila. Ngadep sini ya. Sila. Nanti ada kawannya insyaallah nanti. Jadi di Raudhah nanti apa kerja kita di Raudhah? Lihat. Kalau umpama Raudhah itu bukanya sepagi, berarti kita sholat duha. Kalau Raudhah itu bukanya habis duhur, berarti kita sholat ba'da duhur, setelah sholat sunnah setelah duhur. Kalau nanti Raudhahnya bukanya tengah malam. Kadang-kadang ada buka tengah malam, Pak. Jadi jam 1 malam kita harus bangun dah tuh. Kalau enggak gitu kita tak dapat. Jam 1 malam bangun selesai sholat subuh. Berarti kalau kita jam 1 malam, insya Allah masuk sekitar jam 2:30, berarti kita sholat tahajud di situ, sholat taubat, sholat hajat, sholat witir, tergantung jamnya. Perbanyak itu ada diberi waktu pada waktu itu sekitar 15 menit. 15 menit kita di Raudhah. Caranya kadang-kadang kalau kita udah selesai sholat, baca doa gini, diusir tuh. Khalas kata dia. Haji, ya dia bilang gitu ya. Haji, khalas, udah gantian. Caranya Bapak Ibu biar lama, biar puas, ya baca doanya ketika sujud. Sujud tuh tak apa-apa, baca lama-lama sujud, baca ya. Ya baca doa, tapi dengan syarat doanya harus bahasa Arab. Kalau enggak pakai bahasa Arab, enggak sah sholatnya, batal. Kecuali doa dalam hati. Atau begini, ada teknik gak? Udah assalamualaikum warahmatullah, lalu kita sujud. Doa pakai bahasa Melayu, pakai bahasa apa boleh kan, kita tak sholat. Ngerjakan polisi ya nih, cincin nih. Kalau enggak gitu kita udah assalamualaikum doa, diusir kita tuh. Cuma lamanya kita doa sujud pun dibatasi gak? Udah 15 menit, udah semuanya harus kosong semua. Ganti dengan jamaah lain. Juga enggak kalah pentingnya di Madinah kita ziarah ke makam Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Man hajja wa lam yazurni faqad jafani wa man zarani maitan faqad mazarani hayyan. Yang artinya barang siapa pergi ke Madinah tapi dia tidak berkunjung ke makamku, tidak ziarah ke makamku, apa kata Nabi? Berarti dia telah berpaling, telah bermusuh denganku. Wa man zarani maitan faqad mazarani hayyan. Yang artinya barang siapa yang berkunjung kepadaku pada waktu aku meninggal dunia, sama saja dia berkunjung kepadaku pada waktu aku masih hidup. Jadi kita berkunjung ke makam Nabi meninggal. Apa? Nabi sebenarnya tidak meninggal. Dalam Al-Quran itu disebut memang jasadnya meninggal, tapi ruhnya tak ada. Dalam Al-Quran udah ada ayatnya. Ya, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jadi para nabi itu tidak meninggal, jasadnya saja meninggal, tapi ruhnya tetap. Jadi ketika kita mengucap assalamualaikum ya Rasulullah atau assalamualaikum Nabi jawab. Cuma kita tak bisa dengar. Kenapa kita tak bisa dengar? Karena kuping kita banyak dengar maksiat, mata kita banyak lihat maksiat. Kalau tidak percaya coba lihat. Ibu-ibu, bapak-bapak saya tanya. Kalau kita lihat perempuan pakai cadar, gimana kita kata? Agak curiga kan? Pakai cadar.
Coba lihat perempuan pakai paha, nampak paha? Biasa kan? Karena mata kita biasa lihat maksiat. Ketika melihat perempuan pakai rok pendek, pakai baju ketat, mata kita biasa ya. Tapi ketika melihat perempuan pakai cadar, wih, hati-hati, teroris. Santri saya punya santri 600 Bapak Ibu. Ini ngajar pesantren saya nih, sepupu saya nih. Ya, kebetulan bos juga Bapak beliau ini murid alumni pesantren saya, alumni Bapak saya. Pesantren kalau nak main sila. Santri pesantren saya di belakang Masjid Al-Falah, Gang Muria. Tahu rumah sakit Antonius, tahu mitra Anda? Samping mitra Anda ada Masjid Al-Falah, di belakang masjid ada pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Al-Jihad. Ini ada wali murid nih. Ini ikut saya suami istri wali murid. Masih keluarga saya juga. Jadi ada 600. Yang yatim ada 67 orang. Yang mu'allaf ada 17 orang. Mungkin Bapak Ibu di rumah ada baju tak dipakai, sila kirim. Atau ada motor, mobil, duit tak dipakai, kirim ya, kirim. Saya mau. Mungkin ada duit tak dipakai, kirim ya untuk anak yatim. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak kalah penting kita di Madinah nanti ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kita ziarah ke makam Nabi Muhammad bukan kita nyembah Nabi, tak ada. Ini ada seorang salah. Bukan kita minta Nabi, minta duit Nabi. Ya Nabi kabulkan hajat aku, bukan. Nabi itu hanya perantara. Kita tetap minta kepada Allah. Nabi hanya perantara. Jadi sekarang kita berdoa, ya Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi, ya tolong sampaikan kepada Allah. Ya Nabi, tolong doa saya ini sampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan suami saya tak ada nakal lagi, tak ada degil lagi, tak ada mukul lagi, tak ada nempeleng lagi. Yang bapak pun gitu. Nabi tolong sampaikan pada Allah, mudah-mudahan istri saya ini tak ada cerewet lagi, tak ada comel lagi, tak ada ngelawan lagi. Ya jadi ingat ya, kita pergi ke Nabi Bapak Ibu ya, bukan minta kepada Nabi, mintanya tetap pada Allah. Ngapa pula kita tidak langsung minta pada Allah, Ustaz? Ngapa pula kita minta perantara ke Nabi? Kita kalau minta langsung pada Allah, kita ni siapa? Dosa kita banyak. Kayak begini Bapak Ibu, kita nak ngadep Presiden Jokowi. Kita nih yang tak nak kenal Jokowi, tiba-tiba nyampe ke depan pintu gerbang Istana Negara, kita bilang Satpam, apa kau? Kata Satpam, aku nak ketemu Jokowi. Siapa ke sana? Saya nak balik. Caranya bagaimana biar kita bisa ketemu Jokowi? Caranya kita dekati orang yang dekat dengan Jokowi. Dekat dengan anak dia. Atau dekat dengan siapa yang dekat dengan Jokowi, dekat dengan dia. Nanti kita bisa bawa dengan Jokowi. Begitu pula kita kepada Allah. Kita langsung minta kepada Allah. Kata Allah, siapa kau? Dosa kau belum tak tahu malu. Belum minta maaf ke aku, tiba-tiba kau minta lagi. Tak tahu malu kau ni. Caranya bagaimana kita berperantara kepada Nabi. Nabi, ya. Sampaikan doaku kepada Allah. Akhirnya karena Nabi nyampaikan kepada Allah, Allah lihat, oh ya Allah, karena yang nyampaikan doa, aku sebenarnya tak kata Allah, aku sebenarnya tak terima doa kau. Cuma karena yang bawa doa kau ni kekasih aku, Nabi Muhammad, aku terima. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Kita ziarah ke makam Nabi, bukan minta kepada Nabi, itu hanya perantara. Kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak nanti Bapak Ibu cium Hajar Aswad. Ya alhamdulillah sekarang udah dibuka dah. Kemarin Lebaran Idul Fitri kemarin, Ka'bah itu masih dikurung. Haji kemarin masih dikurung. Ini Ka'bah, ini diberi batas. Nyentuh dinding Ka'bah tak bisa. Alhamdulillah udah dapat 3 hari yang lalu, udah dibuka dah semua pagar. Rombongan kita insya Allah nanti bisa. Tapi kalau cium Hajar Aswad, mohon maaf. Ya, kalau Hajar Aswad saya tak bisa bimbing. Ya, ngapa? Benda satu yang nyium ratusan ribu. Ya, jangan nak maksakan. Kalau yang tak ada sehat jangan maksakan. Ada kasus orang meninggal di situ, terimpet-impet, terinjak-injak. Kecuali yang sehat boleh nanti cari tim lah, buat tim yang badan besar-besar apa cari berlima, 1 maju 4-nya jaga benteng. Itu bisa. Tapi kalau cuma nak nyium dinding Ka'bah, insya Allah saya bawa semua nanti. Kita cium dinding Ka'bah, apakah kita nyembah Ka'bah? Tak ada. Kita nyium dinding Ka'bah apa? Karena pelampiasan kita rindu kepada pemilik Ka'bah yaitu Allah. Ibu-ibu cium suami, foto suami. Apakah ibu bernafsu ke foto ni? Apakah ibu cinta ke foto? Foto kan kertas, tak ada kan? Ibu cinta ke siapa? Kepada orang yang mukanya di foto ini. Bukan kita cium foto suami ni. Foto suami kan kertas. Sama gak kita gila? Nyium kertas. Jadi bukan kita nyembah foto, bukan. Karena kita cinta kepada orang yang ada di foto. Begitu pula kita nanti cium dinding Ka'bah, cium Hajar Aswad. Bukan kita nyembah Hajar Aswad, bukan kita nyembah dinding Ka'bah. Kita nyembah siapa? Tetap kita nyembah pemilik Ka'bah yaitu Allah.
Jadi bukti rindu kita kan tak mungkin nak nyium Allah, tak mungkin kita meluk Allah. Caranya bagaimana? Meluk sesuatu yang ada hubungan dengan Allah, yaitu Ka'bah. Ka'bah Baitullah, rumah Allah. Itulah kita lampiaskan. Ya, insya Allah nanti nangis Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti nyampe ngelihat Ka'bah. Saya dulu pernah bawa jamaah. Ya, jadi jamaah saya ini saya bilang nyampe di Mekah, nyampe di hotel, Bapak nanti lihat Ka'bah rata-rata nangis. Kalau saya tak mungkin nangis, Ustaz. Apa? Saya tak pernah nangis, Ustaz. Saya ini keras hati. Bapak sih meninggal ya saya tidak nangis, kata dia. Dia bilang gitu ya. Oh iyalah. Sekali saya bawa ramai-ramai rombongan yang kata dia tak mungkin nangis nih. Nyampe di Ka'bah saya bilang, Bapak Ibu itu Ka'bah di depan mata, ngelihat dia rupanya pada nyaring. Pada nyaring nangis dia. Ngerasa dosa. Saya banyak dosa. Bapak saya meninggal saya tak nangis. Mak saya meninggal saya tak... Ingat dia dosanya. Akhirnya nangis. Pokok sekeras-keras hati kita ketika kita melihat Ka'bah. Tidak terasa. Ya, air mata kita nangis. Saya aja udah tak tahu berapa kali dah. Mungkin 15 atau 17 kali gitu ke Mekah. Ya, kata orang kau tak tetap nangis gitu. Tetap. Ya, apalagi apalagi Bapak Ibu yang belum pernah. Yang udah rindu berpuluh-puluh tahun dia. Terus nanti setelah kita dari Madinah, nanti kita akan menuju Mekah, mengerjakan umroh, tawaf dengan sa'i. Sebelum kita berangkat ke Mekah, ya kita melakukan sunnah ihram. Ya sebelum pakai ini nih, kita lakukan sunnah. Di antaranya apa sunnahnya? Mandi. Nanti Bapak Ibu sebelum berangkat ke Mekah, masih di Madinah nih, sekitar 4 hari di Madinah, nanti kita mandi situ. Niatnya nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa apa aja? Bahasa Melayu boleh. Niat saya mandi sunnah ihram. Ya, boleh. Mandi kayak mandi besak, Pak. Tahu mandi besak? Kalau Bapak Ibu udah berkeluarga udah tahu mandi besak istilah kan. Dari rambut semua basah kan. Setelah itu gosok gigi, pakai wangi-wangian, cukur bulu-bulu, potong kuku, ini sunnah semua. Setelah itu baru kita pakai baju ihram. Ini yang Bapak-bapak. Ibu-ibu enggak. Ibu-ibu udah dapat mukena nanti dari travel. Ya, mukenanya dari travel. Bapak-bapak ini Pak caranya Pak ya. Cara pakai kainnya dulu, kain bawah, kain sarungnya. Nah, kalau saya ya yang praktis, yang saya biasa pakai, ini banyak teknik Pak. Kalau saya sukanya gini. Ini ujung ketemu ujung Pak. Ujung ketemu ujung. Nah, ketemu ujung, simpan di kanan. Ini kanan kita. Gini. Udah itu ini tekan. Tekan, tarik ke sini. Tarik, bagi 2. Nah, gulung. Jadi kalau saya sukanya gini. Ya, karena ngapa? Ini enak nih. Nak bergerak enak. Nak nanti sa'i kita enak. Ada orang begini, cuma bahaya. Ada orang begini nih ya. Bahaya dia lari. Ya, kalau ikut saya tadi praktis paling enak. Ulang-ulang lagi sekali lagi, gampang bah. Ujung ketemu ujung, tarik ke kanan, ya, tarik kanan, tekan sini Pak. Tarik kiri, bagi 2. Tutup gini. Kalau takut Bapak jatuh, sedang nggak nih Pak? Tak boleh pakai celana dalam Pak ya. Mau kau presiden, kau pejabat tak boleh. Buang celana dalam tuh. Ini kejadian saya haji tahun 2018. Ya, bawa jamaah nih. Jadi ada orang tua ya, pakai ikat pinggang. Cuma namanya dia pakai enggak kuat. Ya. Jadi ini belilit ke bawah nih kain nih. Kain itu sampai begini. Begini nih. Jalan dia tawaf. Jangan kena orang. Lepas tuh. Cepat saya peluk. Bukan apa tak pakai celana kan? Peluk kena saya cepat saya pakai masakan. Ibu-ibu astagfirullahaladzim kata ibu. Gak ketakut bapak-bapak takut ini jatuh, bapak pakai ikat pinggang. Boleh ikat pinggang biasa, ikat pinggang celana, atau pakai ikat pinggang gini. Ini kayak punya saya nih, banyak jual di Ahbab ada, di Sudirman ada, toko Hana, toko Muslim ada, harganya 40.000, ada ukuran. Kalau saya kan agak kurus nih ya, ukuran M. Ada yang SL, double SL. Ini enak, praktis, bisa nyimpan duit. Sedang enggak di Mekah Bapak Ibu ya, tak ada semua orang bagus, tak ada semua Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Janda pun ada di situ. Makanya hati-hati nyimpan duit ya, terutama nanti pakai tas-tas. Nanti kita dapat tas paspor, tas kecil itu, jangan selempang ke belakang, jangan selempang ke samping. Banyak kasus saya pernah bawa jamaah 7 juta hilang kena silet. Jadi tas selalu diselempang ke depan Bapak Ibu. Andaikan kita sholat di masjid diramai orang,
Usahakan atas paspor yang isi duit, ya yang isi duit, jangan simpan di depan. Pakai aja tetap. Pakai aja. Walaupun kita sholat bergantung, Allah. Nanti kan tas kita bergantung, tak apa-apa. Aman. Bukan apa daripada kita sholat simpan depan, kita tidak khusyuk. Kayak ada santri sholat, ini ada cerita dia. Cerita. Dulu ketika saya mondok. Jadi ketika santri sholat, dia nih sebelum sholat dia nyimpan nasi dengan lauk ikan kembung, simpan depan dia. Allahu Akbar. Tiba-tiba kucing datang. Khusyuk tak kira-kira? Akhirnya cari akal, gimana cara ngusir kucing tapi sholat tak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Lari kucing itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau andaikan mau sholat ke masjid nanti mak pingin bawa tas duit tuh, boleh, tapi jangan simpan ke bawah. Bikin kita tak khusyuk. Karena kita sholat, ada orang lewat, kita udah curiga. Ada orang bergerak, kita curiga. Bagus pakai aja. Kalau saya pakai terus, saya pakai. Saya biasa bawa duit 300 juta. Bukan duit saya, duit jamaah. Jamaah yang takut hilang tuh Pak Ustaz, titip 20 juta, titip. Sampai berat. Saya simpan di kamar takut. Ya daripada hilang kan, tak bawa. Supaya berat tas saya. Cuma mau dapat kan. Jamaah. Ketika saya sebelum berangkat ya sampai bawa 100 biasa. Nanti sampai Mekah 300 juta. Tapi ketika udah hampir balik hilang duit semua tuh. Tak ada melekat sikit-sikit, melekat segitu. Coba Pak Ustaz, saya tak ambil sejuta biar ya Pak Ustaz. Ikhlas gitu kan cantik. Ini malah bersih. Ya. Nah, jadi tak apa bergantung-gantung tak apa. Jadi nanti ketika kita pakai ini lupa jadi. Nah, ini cara pakainya Bapak ya, mungkin baru datang tadi. Ingat. Ujung ketemu ujung. Tarik ke kanan, tekan, ya, belah dua, nah, tinggal digulung, tinggal pakai ikat pinggang, ya takut jatuh. Sedangkan yang bagian atas, ini bagian atas Pak. Cara makainya begini, kayak kita pakai anduk Pak, begini, langsung lemparkan ke belakang, begini. Terus Pak Ustadz, saya biasa lihat ada orang nampak nih bahunya. Kalau yang nampak bahu, caranya begini. Ini kainnya simpan di bawah ketiak nih, tarik ke belakang. Ya, simpan bawah ketiak, tarik ke belakang. Nah, ini nampak bahu. Nampak bahu hanya sunnah ketika tawaf saja. Nanti kita mulai tawaf di Ka'bah, Bapak disunahkan buka nih bahu. Selesai tawaf atau sebelum tawaf, sunnahnya tutup. Kayak tadi, sunnahnya tutup. Jadi nanti ketika kita berangkat di bis dari Madinah ke Mekah itu kan kurang lebih 6 jam. Itu sunnahnya tutup gini. Ingat ya, kapan sunnah dibuka Pak? Bahunya Pak? Hanya tawaf saja. Jadi setelah itu, nanti setelah kita mandi tadi, bersih-bersih semua, kita pun pergi menuju ke Pak naik bis dari hotel di Madinah, naik bis kita menuju ke Mekah. Sebelum nyampe ke Mekah, kita singgah dulu ke masjid, namanya Masjid Bir Ali. Kayak masjid Bupati Kuburaya tuh. Kan ada masjid namanya Masjid Bir Ali. Bir bukan bir mabuk-mabuk. Bir itu bahasa Arab. Artinya dari bahasa Arab birun. Bir Ali, kolam. Kolamnya Ali. Nah, jadi Bapak Ibu yang tak pandai bahasa Arab jangan takut. Orang Arab semua sana yang punya toko semua bisa bahasa Indonesia. Bahkan ada bisa bahasa Jawa. Opo kon kata dia. Piro kata dia. Ada bisa bahasa Madura, bahasa Melayu, aneh-aneh pokoknya situ ya. Orang kalau bahasa Indonesia rata-rata bisa. Jadi Bapak Ibu nak belanja sendiri nanti bisa. Nak belanja berapa harganya, komunikasi bisa. Nanti insya Allah kalau mau ada sana di Mekah tuh ada pasar murah. Kalau di kita sini pasar tengah. Kalau kita beli di dekat-dekat hotel itu harganya Masya Allah. Yang namanya dekat hotel Pak ya. Kita ya di Pontianak beli dekat-dekat mall kan harga mahal kan. Ada agak jauh namanya pasar Kak Kia pakai bis loh. Nah itu pasar, kalau kita pasar tengah bisa banting harga bis tawar menawar situ. Tapi jangan pikir lo, yang pikir tak belanja, ibu yang pikir belanja lo. Terus dari hotel ke Masjid Bir Ali tadi itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Saya buka ya karena panas Bu. Nanti di Masjid Bir Ali, apa kerja kita Masjid Bir Ali? Ya. Ibu-ibu jangan lupa tadi kalau bapak-bapak pakai baju ihram, ibu-ibu pakai seragam mukena. Nanti kita umumkan. Semua kegiatan tuh kita beritahu, diumumkan di grup, bahkan nanti saya ketuk kamar-kamar tuh.
Ya jangan sampai Bapak Ibu lupa, karena walaupun di grup kadang-kadang kan orang tak baca WA atau yang tak bawa HP. Nah, tetap jangan takut, Pak Ustaz, saya tak pandai HP Pak Ustaz, atau kena cucu beri HP, saya tak pandai, tak pernah megang HP gini-gini nih. Tenang, tiap ada kegiatan apa tetap saya ketuk pintu semua. Saya ketuk tetap. Tenang jak Bapak Ibu ya. Nah, terus nanti kita setelah nyampe di Masjid Bir Ali, kita masuk masjid, ya ngambil air sembayang, mungkin yang batal ambil sembayang lagi, masuk masjid, masuk dalam masjid, kita melakukan solat sunnah 2 rakaat. Ya, namanya solat sunnah ihram. Pertama solat sunnah tahiyatul masjid, loh kan kita masuk masjid. Solat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu assalamualaikum, baru kita solat sunnah ihram 2 rakaat. Usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya solat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah. Baca surah bebas, surah apa ya? Yang pendek-pendek lah. Ambil surah pertama, mungkin ambil yang pendek surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua ambil surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, boleh. Apa surah apa aja bebas yang pendek. Setelah itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu kita doa. Doa pakai bahasa pun boleh ya, atau doa ngambil di yang bisa baca Arab, ngambil doa yang nanti dibagikan buku manasik, itu ada doa setelah solat sunnah ihram dibaca. Tambah lagi dengan doa apa ya, karena di Masjid Bir Ali itu termasuk tempat mustajab dikabulkan doa kita. Banyak doa apa aja, urusan dunia, urusan akhirat, doa apa aja. Setelah itu baru kita masuk bis. Nanti ya, ketika bis berjalan, barulah kita mengucapkan niat untuk melakukan umroh. Nanti saya bimbing niatnya. Nawaitul ihram lil umroh lillahi ta'ala. Niat saya ihram umroh lillahi ta'ala. Tapi ingat, hati-hati. Kalau kita sudah mengucapkan niat tersebut, maka berlakulah larangan-larangan ihram, larangan-larangan umroh. Ada larangan kalau kita sudah mengucapkan niat tersebut. Di antaranya, ada 3 larangan bagi laki-laki, 2 larangan bagi perempuan. 3 larangan bagi laki-laki, Pak. Nanti ketika nanti Bapak di bis itu sudah mengucapkan niat tersebut, pertama Bapak dilarang tutup kepala. Pakai songkok tak boleh. Atau kadang-kadang di bis itu AC-nya sejuk sekali. Nggak boleh, kadang-kadang Bapak dia tak sadar nih, terlupa. Biasa nutup gini. Maksud biar tak sejuk. Begini. Ya. Ini kalau musim dingin, umroh musim dingin tuh biasa Desember Januari, musim dingin. Aduh, ini mau tabuk gitu gini terus. Sejuk ya, musim dingin. Nah, jadi kena dam, Pak. Bapak kalau melanggar kena dam, kena denda istilahnya. Yang kedua, bapak-bapak tidak boleh tutup kaki, pakai kaos kaki tak boleh. Atau pakai sepatu yang tutup mata kaki. Kalau sendal sepatu boleh, sendal sepatu kan tak ada tutup mata kaki. Yang ketiga, tak boleh bapak-bapak pakai pakaian yang berjahit, yang melingkar. Contohnya baju, celana dalam, tak boleh. Kain. Makanya hati-hati. Kadang-kadang nih bapak ini lupa. Kan kita nanti ketika nyampe dari Madinah nyampe ke hotel kita di Mekah, nggak langsung tawaf tuh. Kita makan dulu di hotel Mekah, udah itu beri kunci ke kamar. Yang nak buang hajat. Kadang-kadang tuh lupa. Ketika dia selesai buang hajat, dia buka ini semua nih, tak apa buka, dia mulai pakai kain. Pakai kain, lo istirahat lo sebentar. Kena, ya. Nggak boleh pakai pakaian berjahit kayak baju, celana dalam, ya, apa kain, tak boleh. Celana. Terus yang bagi ibu-ibu, 2 larangan bagi ibu-ibu. Yang pertama, dilarang tutup muka. Pakai cadar, tak boleh. Ya, pakai masker gimana Pak Ustaz? Ada ulama mengatakan karena ini darurat ada pandemi itu boleh. Cuma alhamdulillah sekarang dah tak wajib pakai masker dah. Alhamdulillah. Di Mekah kemarin ya Idul Fitri tak wajib pakai masker dah. Ya, tak ada pakai masker, polisi tak pakai masker dah. Alhamdulillah di sana ya. Bahkan di sana dari mulai Idul Fitri kemarin TV media dilarang menyiarkan berita Covid. Covid tak boleh lagi. Enggak ada. Kalau kita kan sampai sekarang yang kena 10, mati 20. Ujung-ujung kita terkejut mati enggak? Ya. Bapak Ibu jangan takut. Aduh Pak Ustadz ini masih suasana Covid, nanti kami kan jangan takut. Apa kita takut kan? Takut mati. Kata Nabi Muhammad, orang yang meninggal di Mekah Madinah mati syahid balasannya surga. Apa kita takut? Kalau belum waktunya meninggal tak mungkin mati. Saya contohnya, saya berangkat ke Mekah pertama kali tahun 2008. Saya haji pertama kali pakai bis. Bukan dari sini, dari Yaman. Dengan Habib Toha 2 hari 2 malam baru nyampe ke Mekah. Hajinya 2 kali, umroh kalau tak salah ada 17 kali. Alhamdulillah masih hidup, enggak mati. Karena belum ajal. Ya, jadi jangan takut. Nanti kalau aku mati, jangan takut. Allah yang ngatur semua. Makanya nanti Bapak Ibu ketika nak berangkat ke Mekah, bilang, ya Allah,
saya titipkan keluarga saya titipkan harta saya titipkan semuanya kepadamu ya Allah. Saya titipkan. Makanya nanti ketika nyampe di Mekah kita plong, Pak, plong, tak ada pikir di belakang ni, Allah yang jaga. Kalau kita udah titip pada Allah, tenang, Allah yang jaga. Ya, saya pernah punya jamaah, memang agak degil-degil. Jadi ketika di pesawat keliling dia. Pak Ustaz, ada lihat ayam kami tak? Udah kata saya. Nyampe di hotel, Pak Ustaz, siapa yang beri makan ayam kami ya? Kata ayam dipikir. Macam-macam hal lah ya jamaah ni. Terus, nah nanti dari itu yang haram bagi ibu, pertama tutup muka, kedua tutup telapak tangan. Tak boleh, sepakai sarung tangan tak boleh. Makanya nanti ibu-ibu semua dapat mukena dari travel kita, itu mukenanya kayak sarung tangan ada gelang-gelang itu. Gelang apa cincin? Ya kayak mukena Bu, set masuk. Punggung tangan tertutup, telapak tangan tak ada. Paham kan? Nah, biasa dapat nanti kita. Warnanya pun warna batik. Warna apa? Warna travel Musdalifah. Dapat semua ya. Atau kadang-kadang enggak dapat itu, cuma dapat kayak bentuk tangan-tanganan gitu ya. Ada bentuk kayak gitu ada. Tapi enggak nutup telapak tangan, tak boleh tutup. Itu 3 larangan bapak-bapak, 2 larangan ibu-ibu. Yang selainnya larangan bagi semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sama. Apa di antaranya? Tak boleh pakai minyak rambut. Nggak boleh di minyak rambut kita nih. Minyak wangi yang apa yang baunya wangi ke beris, lavender, orang aring, atau minyak yang tak ada wangi atau yang bau sekali minyak jelly, jalan tak asli, ikan goreng, ikan asin pun tak boleh. Haram. Nggak boleh potong kuku. Nggak boleh cukur bulu-bulu. Semua. Bapak kan tak enak biasa di Pontianak. Acim gitu. Tak boleh. Kalau lupa Ustaz, lupa. Ya, kalau lupa tetap kena denda. Mau kau sengaja lupa tetap kena denda. Kena denda. Dendanya apa? Dendanya boleh milih 3. Boleh milih salah satu dari 3. Yang pertama, nyembelih kambing. Kambing mahal, ya. Yang kedua biasa orang banyak nih jamaah milih yang kedua. Yang kedua, beri makan 6 orang fakir miskin. Per orang 1,5 kilo makanan setempat, yaitu gandum. Ya kurang lebih ya berapa rial ya? Berapa 1 kilo itu kan sekitar 15. Ya sekitar ya beri 50 rial lah gitu. Kurang lebih 50 rial, 200 ribu. Kita terkejut kan kalau lihat duit bus apa? 200 ribu. Tapi kalau kita nanti nyampe di Mekah, tak ada harga duit kita, Bu. Bayangkan kita 2 juta 20 lembar, tukar sana enggak dapat selembar. Bayangkan di Indonesia 2 juta 20 lembar, di sana selembar. Jadi kita kalau megang duit yang 2 juta selembar tuh megang 10 lembar berarti 20 juta, hanya 10 lembar. Enggak ada harganya duit kita ya. Nah, kalau kita ngitung-ngitung, umpama harga minyak wangi, di sana harga minyak wangi biasa 2 rial. 2 rial tuh 8.000. Nah, kalau 8.000 mahal. Kalau kita ngitung itu, tapi kalau kita ngitung 2 rial murah. Ada nanti di Jeddah. Di Jeddah namanya bakso Mang Udin. Nah, bakso Mang Udin. Itu bala bakso semangkuk tu 20 rial, 80 ribu. Siomay 25 rial, 100 ribu. Cuma kita jangan hitung itu. Bila kita nak makan bakso di Jeddah, itu cerita tu. Jangan itu bakso Pak Sabar yang 15 ribu Pak Ustaz. Kau itu bakso Pak Sabar pula ya. Enggak apa-apa, jangan kita nak masin-masin belanja kan. Belum tentu kita seumur hidup nyampe sana ya. Bukan apa nanti ketika keluarga kita balik sini ada keluarga nanya, "Kau makan ke bakso Bang Udin?" "Makan." Kata orang tuh padahal rasanya tuh, ya Allah rasa tawar. Ini namanya bumbu di Mekah lah kadarnya. Masih enak bakso Bang Udin, bakso Pak Sabar, bakso apa sini, macam-macam bakso setan, bakso apa tuh ya. Masih enak itu. Nah, cuma karena kita istilahnya kenang-kenangan, Mbak. Bila lagi seumur hidup belum pernah nyampe kan. Terus nanti haram selanjutnya tadi pakai wangi-wangian, enggak boleh. Laki-laki berbuat. Apa aja mandi boleh. Nanti ketika dari Madinah nyampe ke Mekah, di hotel kita istirahat sebentar, Bapak Ibu gerah umpamanya, mau mandi sila mandi, tapi tak boleh pakai sabun. Tak boleh pakai odol, karena odol wangi, tak boleh pakai sampo, tak boleh pakai Rexona. Pokok yang wangi-wangi tak boleh. Mandinya boleh. Ya. Berak kencing sila, sikat gigi boleh, tapi tak boleh pakai odol karena itu wangi. Ndak boleh juga kawin, tak boleh. Nah, yang degil tak boleh ya. Mentang-mentang bila lagi Ustaz orang Arab kata dia, tak boleh. Kawin tak boleh.
Atau ngawinkan, di sini mungkin jadi penghulu banyak biasa ngawinkan orang, tak boleh. Atau tunangan tak boleh. Tidak boleh juga ngaco hewan. Di sana banyak burung merpati. Masya Allah ratusan ribu burung merpati situ ya. Tidak boleh kacau. Jangan pula mentang-mentang di Pontianak biasa banyak burung kita tembak-tembak, kita ngambil getah kita tepel. Tak boleh. Kalau bisa sedekah ke burung tuh. Ada orang jual di situ biji-biji gandum, harganya 2 rial, 5 rial. Kita beli. Karena sedekah ke manusia dengan ke hewan sama pahalanya. Ya sedekah. Tidak boleh juga. Oh, sila. Sila. Ahlan. Alhamdulillah khair. Nggak boleh juga ngaco tumbuh-tumbuhan. Ada kita orang Indonesia bangga ya. Di Mekah nih ada pohon namanya pohon Soekarno. Pohon Soekarno itu ditanam oleh Presiden Soekarno. Kalau di Indonesia namanya pohon mimbo. Tahu? Yang pahit tuh pahit. Dulu saya ke mondok kena gatal-gatal. Ini penyakit santri saya banyak kena gatal, itu penyakit santri. Anak baru rata-rata kena penyakit gatal-gatal. Nanti dapat setahun sembuh seorang. Itu daunnya diambil kita rebus, nanti kayak teh kita minum pahit, naudzubillah. Itu namanya pohon mimbo. Di Mekah disebut pohon Soekarno. Orang Arab tahu. Tidak boleh kita kacau pohon-pohon. Tak ada kerja potong, dipatahkan, ditendang pun tak boleh. Ya, makanya kata Allah, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa masuk Mekah Madinah kana amina, aman dia. Jangankan manusia, hewan aman, pohon tumbuh-tumbuhan aman, apalagi manusia masuk ke Mekah Madinah. Akhirnya setelah itu udah kita Bapak Ibu udah tahu larangan haram tersebut. Ketika kita sudah mengucapkan niat tersebut, maka berlakulah larangan-larangan yang tadi saya sebutkan. Lalu bis kita berjalan ngarah ke Mekah, kurang lebih 6 jam kita sampai di Mekah. Ketika sampai di Mekah, kita nanti di hotel makan dulu, ya habis makan kita dibagi kunci. Nanti yang jumlah kamar mungkin ada keluarga boleh, satu keluarga suami istri boleh. Satu kamar isinya 4 orang. Pak Ustadz kami mau berdua dengan istri, berarti nambah duit. Kamar yang cuma berdua kan lebih mahal. Ya tak apa lah nambah kan yang penting bisa lebih mesra gitu ya berdua ya. Atau ke keluarga, satu keluarga 4 orang. Bapak emak anak boleh. Atau kawan sekampung, kami mau dengan dia Pak Ustadz. Nanti atur, bukan saya ngatur kamar, lapor ke bawah ke Trisno ya, lapor ke beliau nih nanti urusan ngatur kamar. Kan kita kalau dengan orang yang lebih kenal kan lebih enak gitu ya. Boleh. Terus udah masuk kamar, istirahat kita sekitar kurang lebih setengah jam istirahat di kamar, ngambil sembahyang, turun lagi ke bawah ke lobi ke hotel. Untuk apa? Untuk lanjut pergi ke Ka'bah, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i. Biar apa? Biar kita cepat balik halal. Karena selama kita belum melakukan tawaf dengan sa'i, kita selalu haram nih. Kayak wangi-wangian tak boleh, tarik bulu hidung tak boleh. Sampai kapan? Sampai selesai melakukan tawaf dengan sa'i. Makanya di hotel istirahat sebentar ya. Setelah itu cepat-cepat kita pergi ke Ka'bah, ya. Nanti kita nyampe di Ka'bah, kita tawaf, lakukan tawaf. Ini anggaplah ini Ka'bah. Di Ka'bah mama ya. Ini Ka'bah di segi 4. Di pojok ini namanya Rukun Hajar Aswad. Rukun itu bahasa Arab, artinya pojok atau sisi. Rukun Hajar Aswad atau pojok Hajar Aswad. Ini rukun Iraki. Irak. Kenapa disebut rukun Iraki? Andaikan kita bujur itu nyampe ke negara Irak. Ini disebut rukun Syami. Syam, negara Syam. Zaman dulu disebut negara Syam. Sekarang negara Syam disebut negara Suriah. Syria atau Suriah. Andaikan kita bujur nyampe negara Syam. Ini rukun Yamani, Yaman. Andaikan kita bujur nyampe ke Yaman. Inilah kiblatnya orang Indonesia. Andaikan kita bujur nyampe ke Yaman, nyampe ke Indonesia. Di sini kiblat mana kiblat? Ngadep mana kiblat? Sana. Iya, sana kan kiblat. Andaikan kita bujur, Pak. Bujur terus ini nyampe ke Mekah. Tapi andaikan kita bujur ke sana, enggak tahu nyampe ke mana, Amerika kali ya. Jadi Mekah kuncinya ke sana. Jadi kita mulai tawaf, dimulai dari rukun Hajar Aswad. Di sini, di pojok sini ada lampu warna hijau. Itu artinya lampu warna hijau artinya apa? Artinya bahwa garis rukun Hajar Aswad dengan lampu warna hijau ini udah masuk batas. Batas dimulainya tawaf. Ya. Jadi kita mulai tawaf dari batas ini. Mulai jalan sebenarnya sunnahnya kita nyium Hajar Aswad. Karena kita tak bisa nyium Hajar Aswad karena kita rombongan, kalau sampai nyium Hajar Aswad tetap terpecah-pecah, terpisah-pisah.
Makanya kita tidak nyium. Kita hanya berlambai ke Hajar Aswad. Badan kita badan kita tetap ngadap sana, kepala kita ngadap ke Hajar Aswad. Seakan-akan kita megang dari jauh, seakan-akan. Gini kan tangan kita, bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. Jadi karena kita tidak bisa nyium, seakan-akan kita megang dari jauh, kita cium. Seakan-akan gitu Bapak Ibu ya. Setelah itu kita tawaf 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad nih. Saat nyampe Hajar Aswad hitung 1. Nyampe Hajar Aswad lagi hitung 2. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selesai tawaf kita. Tapi perlu diperhatikan, Pak. Biasa banyak orang tanpa sadar tawafnya tidak sah karena dia tidak menghadap kiblat. Ya. Jadi ketika kita tawaf, ini anggap Ka'bah, yang wajib menghadap kiblat bahu kiri kita. Jadi kita jalannya begini. Ini Ka'bah, jalannya gini nih. Begini. Bukan dada kita yang hadap kiblat. Beda dengan sholat. Kalau sholat dada kita wajib hadap kiblat. Kalau tawaf bahu kiri kita. Kalau tawaf dada kita yang hadap Ka'bah, berarti kita tawafnya begini. Sama gak bual? Ya. Makanya yang ngadap Ka'bah bahu kiri kita. Ini banyak orang tak sah tawafnya. Ketika dia tawaf jalan pelan, ada orang nyerobot. Ini biasa ada orang nyerobot. Nyerobot maksudnya nak lewat. Akhirnya dia rombongan nih, pasukan dia ramai. Nak lewat. Kita tegine, akhirnya kita telangkah tegine. Kalau udah telangkah, kita kan telangkah 2 langkah kita, bahu kita ndak ngadap Ka'bah. Ini putaran kita ndak dihitung. Kenapa? Karena kita punya utang 2 langkah, bahu tak ngadap Ka'bah. Caranya bagaimana kalau ada orang nak lewat? Tak kita break, cuma kaki kita jangan bergerak begini aja dah. Langsung kita jalan lagi. Atau andaikan kita break, kita gini, break, kita mundur lagi gini, mundur lagi jalan lagi. Itu pertama. Yang kedua, banyak orang tanpa sadar tawafnya tidak sah. Biasa ibu-ibu, hati-hati bu. Rambut sebuti ibu aurat. Perempuan tidak boleh nampak rambut sebuti. Baik ketika tawaf atau ketika sa'i, ketika tawaf, sa'i atau ketika dia sholat atau di luar sholat. Karena rambut perempuan sebuti ini aurat, haram. Apalagi semua rambut, apalagi tidak pakai jilbab. Makanya bu usahakan pakai dalaman. Tahu dalaman jilbab? Tahu? Kalau tidak punya dalaman, minjam celana dalam suami. Yang penting ada dalaman. Ada yang viral kemarin pakai pampers. Ada bu ya, benar nonton kan? Pakai pampers ukuran SL lah, pakai lah. Ya hati-hati bu ya. Tidak boleh nampak rambut sebuti pun. Jadi kalau pakai kerudung itu betul kan? Tidak sah. Kalau nampak rambut sebuti sholat tidak sah. Nampak rambut sebuti tawaf tidak sah. Begitu pula bapak-bapak. Kadang-kadang bapak ini nampak besar. Ada. Mohon maaf ya. Ada yang pakai kain ihram nih. Kain ihram. Begini. Ini nih. Pusarnya nampak. Dia sholat. Dia tawaf. Sholatnya tak sah. Tawafnya tak sah. Kenapa? Karena pusar itu aurat. Wajib tutup, angkat agak tinggi gini. Pak, hati-hati bapak ya. Bukan apa, rugi kita udah berpuluh juta kita bayar. Tiba-tiba kita balik. Udah ngerasa kita udah, padahal kata Allah, enggak, kau tak ada sah punya kau. Makanya hati-hati kita jaga betul-betul. Pakai ikat pinggang nanti biar tidak melorot ke bawah. Setelah kita melakukan tawaf 7 kali, baru kita menuju ke belakang makam Ibrahim. Ini rukun Hajar Aswad. Di samping rukun Hajar Aswad ini ada pintu Ka'bah. Di depan pintu Ka'bah ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan makam kuburan, bukan. Tahu enggak makam Ibrahim? Yang bentuk kayak sangkar emas tuh, kayak kandang burung. Pernah Bapak lihat dekat ibu-ibu? Yang dekat akan ada kayak sangkar emas. Itu makam Ibrahim. Kalau kita intip di dalamnya itu ada 2 telapak kaki. Telapak kaki siapa? Itu telapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika beliau meletakkan Hajar Aswad, pada waktu itu Hajar Aswad kena banjir di zaman Nabi Nuh. Hajar Aswad jalan kemana dapat ditemukan lagi, diletakkan lagi oleh Nabi Ibrahim. Batu yang diinjak itu ada bekas telapak kaki beliau. Ya, dengan kebesaran Allah, batu yang diinjak melembut, akhirnya berbentuk kaki beliau, diabadikanlah, disimpanlah di sangkar emas tersebut, disebut dengan sebutan makam Ibrahim. Bukan kuburan, makam itu artinya tempat atau bekasnya Nabi Ibrahim. Nah, hati-hati ya. Ketika tawaf jangan nyium itu. Nanti ketika kita tawaf rombongan dekat sekali dengan makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim nih. Jangan mentang-mentang saking rindu kita peluk, kita cium. Jangan. Kenapa? Karena itu wangi.
Wangi nih Bapak Ibu, di banyak wangi. Sedangkan kita belum selesai proses kita. Belum tahallul, belum dicukur. Ya jangan kita cium, sabar dulu, sabar. Nanti ada waktunya. Nanti ada waktunya ketika tawaf wada, tawaf terakhir kita sebelum balik, saya bawa ke situ, semuanya cium nanti. Nak cium, nak nyium, nak meluk apa, saya bawa nanti ada waktunya. Nak nyium dinding Ka'bah ada waktunya. Anak nyium Hajar Ismail ada waktunya. Jadi sabar dulu ya. Jangan karena saking rindunya kita kalau kita terkena tercium itu wangi, kena denda. Kena denda. Jadi setelah kita proses tawaf 7 kali, lalu kita menuju ke belakang makam Ibrahim. Di situ kita sholat sunnah, namanya sholat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawaf rakaataini lillahi ta'ala, atau pakai bahasa Melayu, niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Surahnya bebas. Udah itu kita baca doa. Nanti dipimpin dengan saya, tinggal Bapak Ibu aminkan. Dan setelah itu mau doa sendiri. Karena itu bujur dengan makam Ibrahim, bujur dengan pintu Ka'bah, bujur dengan multazam. Tempat yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah itu. Jadi banyak baca doa. Doa apa aja? Ya Allah, saya pengen Alphard. Nanti balik dapat pickup tak apa. Alhamdulillah rezeki kita. Ya. Ngapa pula? Ibu jangan berburuk sangka kepada Allah, Pak. Kita minta Alphard di Mekah, balik dapat pickup. Berarti apakah Allah tidak ngabulkan? Bukan Allah tak ngabulkan. Kita ni banyak dosa. Dosa tu utang. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, maaf Bapak Ibu, saya ini ngomong laju cepat, tapi paham tak? Paham ya? Tak bisa saya pelan nih. Yang nak dengar ceramah saya tulis di YouTube, banyak YouTube. Ponpes Al Jihad Pontianak. Tulis ya. Ponpes Al Jihad Pontianak. Silakan di-subscribe, like, comment, and share. Oke, guys. Umpama kita jangan berburuk sangka. Kita minta pada Allah Alphard, tapi oleh Allah nggak boleh berikat karena banyak dosa kita. Dosa itu utang. Ketika kita minta Alphard, kata Allah, kau tak pantas beri Alphard. Ya, doa kau tu aku potong lah. Doa kau aku potong dengan dosa-dosa kau. Akhirnya potong, ujung-ujung keluar pickup. Untung tak ada becak. Masih mending pickup. Jadi jangan kita berburuk sangka. Bisa Allah lebih tahu. Bisa jadi kalau kita beri Alphard kita sombong. Tak noleh tetangga, akhirnya beri pickup biar kau tahu, biar tak ada sombong. Terus setelah kita sholat sunnah, lalu kita menuju ke tempat minum air zam-zam. Bukan kolam air zam-zam ya. Memang tempat kita minum. Tempat minum biasa, bukan kolam ya. Minum semua jamaah minum di situ sebelum melakukan sa'i. Karena kita tawaf nih kapan letih, Pak. Kurang lebih tawaf tuh kalau lancar ya 1 jam kurang lebih. Kalau lancar. Ya kalau agak ramai bisa 1,5 jam. Kalau musim haji bisa 2,5 jam. Kalau musim haji, ini insya Allah kurang lebih tawafnya 1 jam lah kita ya. Setelah itu kita minum air zam-zam, baca doa. Ngadap kiblat, baca doa. Minum air zam-zam boleh kita berdiri, tidak makruh. Sedangkan minum air lain, air putih, kopi, teh, kalau kita minum berdiri itu hukumnya makruh. Makruh artinya tak bagus. Khusus air zam-zam tak ada apa-apa, minum berdiri. Bahkan kata Nabi Muhammad, ma'u zam-zam lima syuribalah. Yang artinya air zam-zam tergantung doa kita. Tergantung niat kita. Jadi Bapak Ibu minum air zam-zam niat apa aja? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya dengan minum air zam-zam ini ya Allah, mudah-mudahan dibukakan hati anak saya. Mudah-mudahan saya dengan suami bisa sampai akhir sini. Mudah-mudahan kebun saya laku mahal. Mau apa aja doa. Baru kita minum. Ada, nak dipraktekkan minum ada. Ya, ada agak belas dia. Ya. Sunnah cara minum gini, ngadap kiblat, berdiri, karena air zam-zam ya. Enggak ada tempat duduk situ, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ganjil, jadikan ganjil. 3 ke, kalau masih ada minum lagi sampai 5, ganjil kan? Masih ada minum lagi sampai 7. Pokok usahakan ganjil. Enggak wajib sih, hukumnya sunnah. Karena kata Nabi Muhammad, innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu ganjil. Ganjil. Allah kan satu kan bilangan ganjil. Yuhibbul witro. Allah suka yang ganjil. Makanya Asmaul Husna, nama-nama Allah berapa? 99 ganjil kan? Terus setelah kita minum air zam-zam, lalu kita menuju ke Mas'a. Mas'a ini tempat kita sa'i. Di sini. Ini rukun Hajar Aswad. Kita sholat sunnah tawaf, lalu kita minum air zam-zam. Di sini lah nih, Bukit Sofa. Ini Bukit Sofa, di sini Bukit Marwah. Di Bukit Sofa, nyampe di Bukit Sofa itu masih ada sekarang. Cuma ditutup pakai kaca kayak akuarium gitu. Ya, tapi udah dipangkas-pangkas dasar batu-batu sedikit ya. Dulu saya masih haji 2008, itu belum ditutup pakai akuarium. Ya, belum ditutup pakai kaca, masih bisa gitu tidur-tiduran situ ya. Sekarang udah ditutup dah. Ini Bukit Sofa, lalu kita menghadap Ka'bah,
Kita baca doa. Bismillah, Allahu Akbar. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan nanti doa-doa saya bimbing. Setelah itu baru kita berjalan. Ini ingat, ini Bukit Sofa. Anggap ya, saya pindah ya. Saya pindah sini ya. Anggap ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Anggap ini bukan Ka'bah lagi nih. Iya. Anggap ini Bukit Sofa, di sini Bukit Marwah. Kita jalan. Jalan biasa. Nyampe perjalanan kurang lebih 50 meter, ada lampu hijau. Lampu hijau. Dari sini lampu hijau sampai sini. Ini lampu hijau. Ketika kita nyampe lampu hijau, laki-laki disunahkan lari. Ibu-ibu enggak lari. Ibu-ibu tetap jalan. Agak cepat coba jalan ya. Cuma Pak, karena kita nih Pak rombongan, kalau kita lari ketinggalan ibu tuh Pak. Ya, kalau kita seorang ya naklah lari. Kan kita rombongan. Jadi caranya biar kita dapat sunnah, seakan-akan kita lari. Jadi bapak kok selaju-laju tak, seakan-akan ya ngimbang ibu nih. Nah gini nih, badan gini sambil baca doa. Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka at-tawwabul azizul akram. Nah seakan-akan ya. Tapi kalau kita sendiri sih sunnahnya lari laju. Sampai mana batas lari? Sampai lampu ujung. Jadi ini Bukit Sofa, kita jalan lalu ada lampu, di sini ada lampu. Lari. Selesai lampu ujung, stop lari. Stop. Jalan lagi ya. Jalan sambil baca doa, nanti saya bimbing doanya. Biasanya itu biar kompak, rata-rata jamaah Indonesia baca Subhanallah walhamdulillah. Itu Indonesia. Jangan pula baca Pancasila. NKRI harga mati. Bukan kita NKRI bukan kita tak cinta negara, kita cinta. Cuma tak pantas lah, ini Mekah. Kalau Subhanallah masih mending itu bahasa Arab. Baca Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, biar nampak NKRI. Ada tempatnya Bapak Ibu ya. Kenapa nanti kena tangkap itu di segala kena orang Arab itu. Nyampe lah kita di sini Bukit Marwah namanya. Jadi sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1. Dari Bukit Marwah ke Sofa dihitung 2. Jadi gini nih. Ini Bukit Sofa, Bukit Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya 1 kita mulai Bukit Marwah, 1 kita mulai Bukit Sofa, 7 berakhir di Bukit Marwah. Nah, nyampe selesai 7 di Bukit Marwah, kita lah baca doa. Setelah itu kita tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul tuh nyukur rambut paling sikit 3 helai. Mau pakai gunting, pakai silet, pakai cabut, pokoknya 3 helai. Pakai gigit 3 helai pokoknya. Tak boleh kurang, lebih boleh. Tak boleh kurang dari 3 helai, lebih boleh. Jangan pula kita masing-masing amat betul-betul hitung 3 helai. Janganlah, ngambillah sejumput gitu ceret gitu ya. Masih amat mentang-mentang baru dari salon. Ibu-ibu tak boleh nyukur laki-laki yang bukan mahram. Ibu-ibu yang boleh nyukur nanti suami ibu atau sama-sama perempuan. Ya. Nah, setelah kita cukur paling sedikit 3 helai atau lebih, kurang tak boleh dari 3 helai. Cukur kita menjadi tahallul. Apa tahallul? Artinya kita balik halal. Yang asalnya tak boleh pakai minyak wangi, dah boleh lagi. Yang asalnya tak boleh berhubungan sama istri, udah boleh. Yang asal tak boleh potong kuku, semua udah balik asal. Balik asal. Berapa kali kita proses umroh tersebut? 2 kali. Ya, dapat 2 kali. Yang pertama umroh wajib, yang kedua nanti kita melakukan lagi umroh sunnah. Prosesnya sama dengan tadi. Sama ada tawafnya, sama dengan ada sa'inya. Nah, 2 kali Bapak Ibu, yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Ya, mungkin nanti ada yang mau badalkan umroh. Ya, ada keluarga yang udah meninggal, bapak, emak, nak badal umroh, silakan hubungi saya. Harganya 1,5 juta. Ya, masih kita enggak, harga masih sama dengan dulu. Dengan sebelum Covid masih 1,5 juta sampai sekarang 1,5 juta. Kalau Travelite udah naik 2 juta. Ya, kita tetap. Ya, mungkin ada yang mau, mungkin ada yang orang tua meninggal, suami meninggal. Ya, kalau ada duit lebih, jangan kita nak masing-masing kita alhamdulillah udah sampai ke Mekah, orang tua kita belum sampai ke Mekah. Pikirkan orang tua kita, paling sikit orang tua kita belum sampai ke Mekah, paling sikit kita badalkan. Badal itu Bapak Ibu ya ganti. Pahalanya sama. Sama. Oleh Allah dihitung orang tua kita meninggal belum sampai ke Mekah itu oleh Allah dihitung. Dia udah umroh. Kayak badal haji, orang tua kita meninggal, ya belum dihajikan, kita badalkan. Sama. Boleh kita tulis di nisan. Asalnya dia meninggal Abu Bakar. Udah, lalu dibadalkan. Tulis di nisannya Haji Abu Bakar. Boleh udah. Karena udah dibadalkan. Makanya kita jangan nak berhitung-hitung, kita udah bersyukur. Ya, juga mungkin nanti ada yang nak wakaf Al-Quran. Nah, jadi kita sholat di Madinah. Satu rakaat di Madinah, di Masjid Nabawi, Masjid Nabi, 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat.
Kalau di Mekah, 1 rakaat pahalanya sama dengan 100.000. Kalau di Masjidil Aqsa Palestina, 1 rakaat pahalanya sama dengan 500. Kalau di masjid Indonesia, nak mujahidin, nak masjid jami, nak masjid mana, 1 rakaat dihitung 1. Karena di Mekah, 1 rakaat dihitung 100.000 dan pahala lain juga 100.000. Kita sedekah 1.000 dibalas dengan 100.000 pahalanya. Kita wakaf Al-Quran sebuti sama dengan 100.000 Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Nanti mama nak wakaf Al-Quran untuk diri sendiri atau untuk anak-anak yang tak ada ikut. Ya, cuma satu Al-Quran tuh harganya mahal. Satu Al-Quran harganya duit kita 50 rial, duit kita 200.000. Al-Qurannya beda. Al-Qurannya jangan bapak ibu beli sembarangan. Enggak Pak Ustaz, kami nak beli sendiri Al-Quran dekat hotel banyak. Ya, belilah, masuk sana dibuang. Ngapa? Karena ndak asli. Ya. Yang bisa masuk masjid tuh cuma yang asli, stempel resmi dari negara, ada nomor-nomor, tak sembarang. Nah, kalau bapak ibu beli sembarang tak percuma, dikeluarkan. Baik, mungkin sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan dari bapak ibu, silakan. Silakan.